Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyemai Serang Banten. Selamat malam semuanya. Kali ini nyantai, bukan membahas tentang penyakit, tetapi bagaimana cara melihat indigo. Sebelumnya jelaskan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jadi gini guys, bagaimana sih cara ciri-ciri gitu ya? Ciri-ciri kalau yang punya anak dianya tuh termasuk indigo gitu. Yang biasanya ya, yang waktu kecil itu biasanya satu, sering melihat yang halus gitu kan, yang tak nampak gitu kasat mata. Itu Nyai pikir tuh itu halu banget, pikir kayak gini, ini jelas banget gitu kan. Oh kok ini cuman penglihatannya aja kayak gitu kan, cuma penglihatannya, ini mah bukan apa-apa kayak gitu kan. Itu jelas banget, oh ini kayak gimana, tante Kunti gimana, oh ini mukanya buruk rupa atau gimana itu semuanya kelihatan jelas. Kemudian kedua, itu orangnya to the point gitu, kebanyakan smart ya, smart gitu. Kedua smart gitu ya. Alhamdulillah dulu Nyai waktu sekolah ranking 10 besar aja dari SD sampai SMEA. Yang waktu itu Nyai lulusan SMEA akuntansi di Taman Siswa Jakarta Pusat gitu. Tapi pernah juga di Bali dan juga Malang gitu. Itu kedua, smart biasanya anak-anak indigo. Ketiga, itu orangnya seneng menyendiri gitu. Kalau dulu Nyai ya pengalamannya itu, Nyai sering kayak gini, misalnya ke papan tulis ngeliat gini, itu bener gerak ini aja, itu bisa nggak berkutik gitu, gini aja bener-bener kaku ngeliatin gini, natap, bener-bener papan tulis, natap banget gitu. Dan kemudian 4, kebiasaannya kalau yang dari Nyai ya, yang waktu itu kok kayak enggak takut gitu di tempat-tempat yang aneh, kayaknya hawanya tuh nggak enak gitu. Biasanya yang rada hawanya nggak enak itu biasanya dingin banget, ketika panas banget. Nah itu, tapi kok ini tahu kelihatan gitu. Nyai pikir tuh halusinasi, namanya juga maya gitu kan, bayangan khayal kalau dalam artinya gitu. Tapi Nyai pikir ini mah halu aja kayak gitu, ini bukan apa-apa kayak gitu kan, tapi nggak takut gitu, cuma ngeliat ini. Kemudian kelima, punya prinsip sendiri. Jadi umpama nih orang namanya biasanya tuh punya prinsip sendiri, yang biasanya keras, kata orang keras, tetapi tidak gitu. Dia mempunyai prinsip sendiri. Umpama ide, misalnya orang lain idenya saat A B C D, dia enggak, misalnya sendiri punya Z, oh enggak begini gitu. Itu biasanya itu yang terbaik gitu. Kemudian yang dari Nyai juga yang waktu kecil itu, keenam, sering mimpi yang kayaknya seperti dejavu, seperti itu, dejavu gitu kan, kok kayaknya pernah ini kesini gitu. Itu juga biasanya ciri-ciri anak indigo. Kemudian 7, ketika dibilang keras kepala, enggak gitu, dia punya prinsip sendiri dan orangnya biasanya to the point gitu kan. Itu biasanya anak indigo yang dilihat dari Nyai sendiri. Kemudian kalau misalnya 8, kalau ada sesuatu hal yang negatif dah, terutama negatif, itu biasanya suka, kalau bayi kayak spontan, dianya yang langsung kaget gitu, kayak bisa dibilang bukan kesambut sebenarnya, dia tuh kayak shock gitu, kaget ngeliat gitu. Dia sebenarnya yang halus itu bukannya ganggu, enggak guys, ngajak main biasanya, cuman dia kaget, shock gitu kan, dengan perawakan segala macem gitu kan, yang ya begitulah, yang kita tidak pernah ngeliat. Sedangkan kita kalau dikagetin manusia biasa aja kita kagetnya sampai shock gitu, gimana kalau yang halus lihat gitu kan. Dan kemudian 7, itu biasanya dia itu senang menyendiri gitu, walaupun tempatnya serem atau kayak gimana, pokoknya seringnya di dalam aja gitu, di rumah gitu. Itu biasanya ciri khas itu. Kemudian mata itu pupilnya lebih gede. Nah kalau kayak Nyanyi kan kayak gini nih, jadi kayak dia keluar gitu tuh matanya. Kalau Nyanyi nggak tahu deh, termasuk indigo yang
indigo lagi atau apa, tapi kayaknya lebih mendalam lagi gitu. Tapi kalau untuk kayak mengajari, enggak juga sih. Semua manusia itu tajam. Semua manusia itu punya intuisi sendiri. Semua panca inderanya tajam. Cuman ada cumannya, ditutupi penyakit hati gitu. Nah makanya itu kenapa memang sih Nyai dari dulu orangnya, dan kebanyakan para indigo itu orangnya cuek, nyantai, apa adanya. Ngomongnya biasanya kalau yang para indigo yang benar-benar indigo, anak-anak indigo, dia apa adanya, ya A ya A, ya B ya B, ya C ya C, kebanyakannya seperti itu gitu. Karena Nyai pun dari dulu seperti itu. Jadi ketika ngomong A ya udah ini yang sebenarnya terjadi gitu, B ini gitu. Dan kebiasaannya para anak-anak indigo atau anak-anak indigo masih kecil maupun yang udah dewasa, dia lebih tajam ke kayak apa, namanya kayak, oh ini orang baik enggak ya, oh ini orang. Jadi biasanya dia memperhatikan, jadi sorot matanya fokus ke mata lawan bicaranya dan tidak sebenarnya kayak dia tuh kayak mendalami gitu. Jadi ketika dia melihat orang langsung gini, rekam semuanya kayak print out gitu, orangnya kayak gini gitu. Itu kalau Nyai bilang sih ya, kalau yang Nyai alamin sendiri. Karena kenapa Nyai nggak pernah kemana-mana dan tidak suka kemana-mana. Ya termasuk orang yang senang di rumah dari dulu maupun yang sekarang. Paling kalau keluar paling ya ngobatin pasien. Kalau pas yang waktu itu nggak wabah gitu kan, ke Bali 4 kurang lebih 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali, atau enggak ke Jakarta gitu. Dan ya setelah itu pun kalau dapat petunjuk gitu, petunjuk Allah. Kalau enggak ya udah Nyai di tempat. Karena kenapa, Nyai ngobatinnya di tempat aja, baik yang jarak jauh maupun langsung gitu. Oh itu lebih mendalam lagi kalau yang masalah. Dan indigo biasanya apa ya, kayak, karena anak-anak indigo biasanya punya dunianya sendiri gitu. Tapi ada juga sih anak indigo yang dia bisa ngeliat terus ngobrol sama yang halus itu ngobrol. Kalau Nya enggak sih, dia cuman bilang gini kalau ketika ketemu udah pulang. Kadang biasanya Nyai menyampaikan sesuatu, misalkan orang itu udah meninggal, menyampaikan sesuatu gini-gini, atau kalau enggak suruh nyampein ke yang masih hidup, keluarganya masih hidup, atau kalau enggak gini kayak oh tuh kejadiannya karena apa gitu. Jadi biasanya flashback itu melihat ke masa lampau gitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi gitu kan, dan karena apa gitu. Itu biasanya Nyai ini deteksi penyakit. Makanya dan indigo Nyai yang bisa deteksi penyakit. Jadi sebelum pasien Nyai obat ya, bantuin penyembuhan, Nyai deteksi dulu nih. Walaupun Nyai tidak melihat mukanya begini atau fotonya, itu kerasa ke badan. Jadi langsung gini, oh kamu sakitnya ini. Itu dari semua ini kelihatan gitu. Nih, jadi nggak tahu ya, mungkin matanya ada sinar X-nya, whatever, nggak tahu. Nyai juga karena Nyai nggak paham, karena Nyai pun terbuka jati diri itu yang waktu itu ketika di Bali gitu. Jadi Nyai juga bingung karena keluarga itu nggak ada yang bisa ngebukain Nyai itu sebenarnya harus seperti apa dulu ya. Kalau nggak salah Nyai kebuka yang bener-bener yang penyempurnaan itu umur 25. Itu kayak orang mau mati guys. Itu Nyai muntah-muntah, mata tinggal putihnya aja waktu itu di Bali. Itu itu benar-benar lemesnya seminggu gitu kan. Ya mungkin keadaan yang nggak tahu, mungkin udah waktunya kebuka semua. Tetapi yang waktu itu benar-benar yang bahwa oh nih jati diri kamu tuh nanti penyembuhan, bantu nyembuhin orang gitu. Itu umur berapa ya, kayaknya kalau nggak salah umur 27. Jadi dari umur jadi naiknya itu dari waktu konon kata mama dulu itu, waktu masih di dalam kandungan mama tuh pernah mati suri gitu. Jadi Nyai itu di dalam perut mama itu sempat ngikut mati suri gitu. Ya udah itu walau Nyai juga nggak paham, tapi ya
dari kecil, jadi Nyai itu masih inget sekarang tuh, oh dulu waktu kecilnya gini gini gini, itu Nyai masih bisa jelasin gitu satu persatu, oh rumah di sini ini gini gitu. Cuman eh, waktu jadi berselang dengan waktu, jadi wah itu bener, namanya anak indigo itu bisa dibilang, kalau Nyai bilang anugerah ya, bukan cobaan. Bagi orang awam cobaan, tapi kalau Nyai bilang anugerah itu mantep banget. Mantep banget 10 guys Nyai ini dapetin anugerahnya itu. Tapi Nyai tahu gitu, oh nih kayaknya nanti mau kesini nih gitu kan, oh ini mau ke Bali nih, ngeliat gitu kan. Nyai juga nggak tahu apa itu, Nyai ngeliat oh ini mau ke Bali nih, benar ke Bali. Kadang bukan hanya indigo aja Nyai, semua badan itu tajam. Jadi misalnya penciuman, misalnya orangnya deteksi oh aromanya nggak enak apa gitu, itu kecium gitu walaupun dia ada jauh gitu. Itu nggak tahu itu termasuk apa, whatever, Nyai juga nggak paham. Terus kuping, jadi orang nggak denger tuh, kalau Nyai denger itu HP kamu bunyi tuh gitu ke pasien kan, padahal itu dia getar der, oh iya bener ya ada. Jadi mau jarak berapa itu kedengeran, jarak berapa meter. Kemudian penciuman iya, terus bibir. Jadi kadang apa ya, pengecapnya juga tajam banget. Jadi kalau misalnya ke suatu tempat yang bagaimana itu ini, cuman Nyai orangnya nggak terlalu yang sensitif, paling ngerasain bentar sakit pasien, sakit orang itu udah gitu pergi gitu, bisa menetralisin sendiri gitu. Dan kemudian hawa hawa tangan itu sama. Jadi ketika kalau ada yang pasien misalnya oh nih gini, udah ngempasin kayak gitu, ini tajam juga nih. Jadi juga sama, ini tahapannya mantep banget. Dan nggak tahu kenapa Nyai itu nggak suka yang kemana-mana, tipikal indigo yang nggak suka kemana-mana, stuck di tempat. Karena Nyai juga ngerukia pasien stuck di tempat, ziarah juga enggak, cuman di kamar. Cuman Nyai yakin begini, cuman hanya satu kata yang selalu Nyai ucapin, satu doa, yaitu ya Allah tolong berikanlah hamba bimbingan dan petunjukmu selalu. Nah itu yang Nyai selalu ucapin, karena kenapa, biar gak salah jalan gitu. Jadi benar-benar itu tuh petunjuk Allah gitu. Jadi indigonya itu bermanfaat untuk ya kepentingan orang banyak gitu, dan ya untuk diri sendiri, keluarga, orang banyak. Jadi bermanfaat indigonya. Dan ketika kalau misalnya Nyai udah selesai gitu ya, Nyai langsung kayak gini ke semua badan, terima kasih ya, terima kasih mata, terima kasih untuk hari ini dan semuanya ya, nama Maya Pratamalia, terima kasih kayak gitu. Jadi karena kenapa kita tiap hari make gitu kan, tapi kita kadang jarang ucap terima kasih. Kalau Nyai ya insya Allah tiap hari dalam itu, makanya Nyai masukin ke video. Jadi bagi kalian yang anaknya sensitif, misalnya gini, dia nggak bisa, misalnya nggak tidur gitu, walaupun dia tidak nangis, itu bisa jadi itu dia tajam, ada sesuatu hal yang nggak beres di rumah. Coba kalian cek ya kan, kalian cek anak-anak kalian ada betul apa yang kayaknya nggak beres. Itu satu, biasanya dia ngasih tahu sih, cuman kadang namanya bayi kan nggak mungkin ya, ini loh ada ini loh mah, ada tante Kunti, ada Om atau apa, nggak mungkin kan dia ngasih tahu seperti itu. Itu kalian coba cek, tolong cek. Itu satu. Kedua, misalnya nangis gitu, biasanya itu dia bisa ngeliat gitu kan. Dan lebih tajam juga sebenarnya, bukannya karena dia masih polos baik gitu, enggak, biasanya dia juga keturunan orang ajaib gitu kan. Itu kedua. Terus ketiga, biasanya dia lebih seneng senang minta dimanja gitu ya. Jadi kayak pokoknya apa-apa tuh kayak harus diturutin, kebanyakan seperti itu gitu ya. Kalau Nyai sih biasanya ngebatinin oh pengen ini gitu ya, alhamdulillah insyaallah terkabul gitu. Tapi ya itu nanti ke tahapan selanjutnya, bagaimana menyelaraskan agar apa yang kita inginin, itu namanya afirmasi. Tapi itu
di season selanjutnya. Dan kemudian ketiga kan, keempat, usahain kalau bagi yang anak indigo, dia misalnya sering ngasih tahu gitu kan, itu mah ada, itu ada ini ada ini gitu. Jangan dibully. Kebanyakan orang yang nggak paham dibully, kamu nih apa sih, kamu apa sih, halu-halu aja kamu, ini asal aja ngomong, udah nggak ada apa-apa. Jangan kayak gitu, dia malah nanti depresi guys gitu kan. Ditanyain, oh iya ngeliat apa gitu. Karena pada dasarnya juga orang tuanya kadang takut juga gitu ya, kebanyakan yang temen gitu. Jadi tanyain, ya lihat apa kamunya sayang, kayak gitu kan, sambil diusap bener-bener. Enggak, itu ada ini, ya udah bilangin ya omnya, misalnya dia ngelihatnya misalnya om Bobo atau tante Kuti, bilangin ya mau bobo dulu, mainnya besok lagi. Kayak gitu biasanya isinya gitu. jadi jadi sebenarnya yang halus juga nggak ganggu kalau manusianya nggak ganggu. Dan biasakan di rumah itu pengikhlasan hati. Jadi walaupun seindigo apa, tapi emang kadang iseng juga sih. Jadi kadang kalau misalnya ada yang datang, udah pulang gitu ya, kayak gitu. Soalnya nggak suka rame-rame rumah, nggak sukanya. Jadi walaupun ya bisa komunikasi kalau bisa komunikasi, mau pulang balik. Dan tapi dulu almarhum engkong Nyai pernah bilang, jangan pernah berteman dengan jin atau yang halus. Karena kenapa? Takut kamu yang musyrik. Karena Nyai sebagai Islam tidak boleh seperti itu katanya, nanti musyrik Allah gitu. Ya udah, jadi Nyai tanemin sampai detik ini tidak ada yang namanya berteman, tidak ada. Jadi ketika kalau ada yang datang, udah pulang gitu, rumahmu bukan di sini. Itu benar, pulang guys. Jadi simple banget sebenarnya yang halus itu. Jangan juga kita temenin juga jangan, karena kenapa? Takut jadi mudarat. Jangan lupa, pokoknya itu tips dari Nyai ya, ciri-ciri anak indigo dari sejak dini apa. Dan semoga kalian yang sebagai orang tua yang mempunyai anak indigo bisa lebih kebuka lagi dan bisa ngasih masukannya. Karena kenapa, dulu pernah ada anak pasien Nyai, terus padahal Nyai belum ketemu, Nyai itu ngendel ibunya. Nyai bilang gini, anak kamu indigo ya, Nyai kayak gitu. Nyai ngeliat, jadi kalau Nyai ngeliat satu orang itu bisa ngeliat keluarga-keluarganya gitu, walaupun tanpa bertemu langsung dari yang keluarganya itu. Ini anakmu indigo nih gini-gini. Oh iya, baru dia mengiyakan. Oh iya, dia sering ngomong ini gini-gini. Ini mah ada di samping nih gini. Ya aku kan takut. Ya tapi jangan dibully. Namanya dia kalau dibully kan gimana sih, ngerasa kayaknya kok aku orang aneh kali ya, kayak gitu. Jangan dibully. Jadi dikasih di bener-bener ini, oh ya udah di ini gitu ya, namanya gimana ya, kita juga nggak minta kan gitu kan. Jadi ya bersyukurlah ya, sering banyak-banyak dikasih masukan. Terus juga jangan lupa, jangan bilanginnya gini, udah, maksudnya jangan berteman gitu, takutnya nanti dibawa ke mana gitu, ke alam lain atau dunia lain, wah berabe gitu. Terus ingetin pandu pengikhlasan hati sama sholat ibadahnya, jangan lupa, biar dianya nggak salah jalan gitu, maksudnya biar nggak yang aneh bengong sendiri. Ingat, pokoknya anak indigo itu jangan sampai bengong. Karena kenapa? Yang halus itu paling seneng kalau ngelihat manusia tuh sendiri. Awal dia gini, oh ini kasihan nih anak manusia sendirian, temenin gitu kan. Terus ntar udah temenin, kok aku jadi suka ya, kayak gitu. Akhirnya dianya jadi jadi pasangan kita, pasangan dalam game gitu. Nanti bahaya gitu loh, kitanya nanti pikirannya jadi kayak orang linglung. Jadi nauzubillah min dzalik. Moga-moga kita dijauhin dari semua itu. Dan jangan lupa tanemin, pokoknya sering dilantunin, dawamin ayat-ayat suci Al-Quran, atau kalau misalnya gamelan dengan apa gitu, pokoknya biar adem suasana gitu. Jadi mereka juga lebih terarah yang anak-anak indigo kalian. Sekian ya guys, masukan dari Nyai, semoga bermanfaat bagi ke anak-anak kalian yang merasa indigo. Dan mulai dari sekarang lebih diperhatiin lagi, dan jangan dibully ya.
diarahin ke keagamaan biar dia lebih fokus. Dengan kalau dengan tiang agama yang bagus, insya Allah dianya jadi tidak akan terbawa yang ke yang aneh-aneh gitu. Maksudnya yang kayak serem-serem yang dibawa ke alam gaib atau apa gitu, itu bener ada guys. Kita tuh berada di dua alam, di sini tuh itu ada gitu. Jadi jangan semoga bermanfaat guys semuanya, dan kalian bisa mendapat pencerahan darinya ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dari Nyeme Serang, Banten.